Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Manchuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun yang lalu. Pada masa itu nenek moyang orang Batak diusir oleh suku barbar Tartar dari tanah leluhurnya di utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Manchuria bermigrasi dari pegunungan Tibet melalui Tiongkok Cina. Dari peristiwa migrasi dari pegunungan Tibet tersebut dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Manchuria memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Manchuria turun ke utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini suku Manchuria meninggalkan budaya Dongson, yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Manchuria yang terus dikejar-kejar oleh suku barbar Tartar kembali bergerak menuju arah timur ke Kamboja dan ke Indochina. Dari Indochina, suku Manchuria berlayar menuju Filipina, kemudian ke Toraja, Sulawesi, ditandai dengan hiasan kerbau pada rumah adat Toraja. Kemudian mereka turun dari tanah Toraja ke tanah Bugis, Sulawesi Selatan, ditandai dengan kesamaan logat dengan orang Batak, dan mengikuti angin barat dengan berlayar ke arah Lampung di wilayah Ogan Komering Ulu, dan akhirnya naik ke Pusuk Buhit, Danau Toba. Penerus keturunan suku Manchuria yang kemudian menjadi nenek moyang orang Batak ini terus berpindah-pindah karena mengikuti pesan dari para pendahulunya bahwa untuk menghindar dari suku barbar Tartar, maka tempat tinggal harus di wilayah dataran tinggi. Tujuannya agar gampang mengetahui kehadiran musuh. Pembuktian tentang asal-usul nenek moyang orang Batak juga diperkuat melalui sejumlah literatur, antara lain Elizabeth Segar, Sejarah Tiongkok Selayang Pandang yang menegaskan nenek moyang orang Batak dari suku Manchuria, dan Edmund Leach, Ranking Antropologi, mempertegas hubungan vertikal kebudayaan suku Manchuria dengan suku Batak. Dari kajian literatur itu, generasi penerus suku Manchuria tidak hanya menetap di Pusuk Buhit, tapi juga wilayah Barus dan sebagian lagi menetap di Tanah Karo. Lama perjalanan migrasi suku Manchuria dari tanah leluhur di utara Tibet, keturunannya menetap di Pusuk Buhit, Barus, dan Tanah Karo sekitar 2000 tahun, sehingga situs nenek moyang orang Batak di Pusuk Buhit diperkirakan telah berusia 5000 tahun. Fakta ini diketahui melalui penemuan kerangka manusia purba di sekitar Takengon di daerah Gayo yang menunjukkan bahwa peninggalan manusia itu ada hubungannya dengan budaya Dongson yang mirip budaya Batak. Dari sejumlah literatur, budaya Dongson bisa diidentikan dengan sikap kebudayaan mengenang, komemoratif, kebiasaan dan warisan nenek moyang yang wajib dilakukan oleh generasi penerus keturunan kebudayaan ini. Budaya seperti ini masih diterapkan secara nyata oleh Batak, terutama dalam rangka membangun persaudaraan horizontal, yakni hula-hula, kalimbubu, tondong harus tetap dihormati. Walaupun keadaan ekonominya sangat miskin, demikian pula kepada Boru. Walaupun sangat miskin juga harus tetap dikasihi. Prinsip kebudayaan kememoratif seperti sejak dahulu hingga kini masih terpelihara dan tetap dijaga kelestariannya oleh suku Batak. Salam khas suku Batak, bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Setiap wak Batak memiliki salam khasnya masing-masing. Meskipun suku Batak terkenal dengan salam Horasnya, namun masih ada dua salam lagi yang kurang populer di masyarakat luas. Horas sendiri masih memiliki penyebutan masing-masing berdasarkan puak yang menggunakannya. Pakpak, Njua-jua,
Mobanta Karina. Karo Mejua-jua kita Krina. Toba Horas Jalagabe Madihata Saluhutna. Simalungun Horas Banta Haganupan Salam Habonaran Dobona. Mandailing dan Angkola Horas Tondi Mandigin Pirma Tondi Matogu Sayur Matua Bulung. Sistem kekerabatan Batak. Kekerabatan adalah menyangkut hubungan hukum antar orang dalam pergaulan hidup. Ada dua bentuk kekerabatan bagi suku Batak, yaitu berdasarkan garis keturunan genealogi dan berdasarkan sosiologis. Sementara kekerabatan teritorial tidak ada. Bentuk kekerabatan berdasarkan garis keturunan genealogi terlihat dari silsilah marga mulai dari si Raja Batak, di mana semua suku bangsa Batak memiliki marga. Sedangkan kekerabatan berdasarkan sosiologi terjadi melalui perjanjian antar marga tertentu maupun karena perkawinan. Dalam tradisi Batak yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan sedarah dalam marga, kemudian marga misalnya Harahap, kesatuan adatnya adalah marga Harahap dan marga lainnya. Berhubung bahwa adat Batak atau tradisi Batak sifatnya dinamis yang seringkali disesuaikan dengan waktu dan tempat, berpengaruh terhadap perbedaan corak tradisi antara daerah. Adanya sifat falsafah dalam perumpamaan dalam bahasa Batak Toba yang berbunyi Jonok dongan partubu, jonokan dodongan parhundul, merupakan suatu filosofi agar kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangga karena merekalah teman terdekat. Namun dalam pelaksanaan adat yang pertama dicari adalah yang satu marga. Walaupun pada dasarnya tetangga tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan adat, falsafah dan sistem kemasyarakatan. Masyarakat Batak memiliki falsafah asas sekaligus sebagai struktur dan sistem dalam kemasyarakatannya, yaitu yang dalam bahasa Batak Toba disebut Dalihan Natolu. Berikut penyebutan Dalihan Natolu. Dalian Natolu Toba. Somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. 2. Dalian Natolu Mandaling dan Angkola. Hormat memora, manat markahangi, elek maranak boru. 3. Tolu sahundulan simalungun. Martondong ningon hormat somba, marsanina ningon pakel manat, marboru ningon elek pakel. Rakut sitelu karo, nemat man kalimbubu, mehamat man sembuyak, nami-nami man anak beru. 5. Daliken sitelu pakpak, sembah markula-kula, manat merdengan tubuh, elek marberu. Tidak ada kasta dalam suku Batak, semua adalah raja. Namun bukan berarti ada kasta dalam sistem kekerabatan Batak. Sistem kekerabatan Batak Dalian Natolu adalah bersifat kontekstual, sesuai konteksnya. Semua masyarakat Batak pasti pernah menjadi hula-hula, juga sebagai dongan tubuh, juga sebagai boru. Jadi setiap orang harus menempatkan posisinya secara kontekstual. Sehingga dalam tata kekerabatan semua orang Batak harus berperilaku raja. Raja dalam tata kekerabatan Batak bukan berarti orang yang berkuasa, tetapi orang yang berperilaku baik sesuai dengan tata krama dalam sistem kekerabatan Batak. Maka dalam setiap pembicaraan adat selalu disebut rajani, hula-hula, raja nodongan tubuh, dan raja niboru. Dari sumber lain mengatakan, suku Batak adalah salah satu dari ratusan suku yang terdapat di Indonesia. Suku Batak terdapat di wilayah Sumatera Utara. Menurut legenda yang dipercaya sebagian masyarakat Batak, bahwa suku Batak berasal dari Pusuk Buhit, daerah Cianjur mula-mula dari sebelah barat Panguruhan di pinggiran Danau Toba. Ada versi yang mengatakan bahwa si Raja Batak dan rombongannya berasal dari Thailand yang menyeberang ke Sumatera melalui semenanjung Malaysia dan akhirnya sampai ke Cianjur mula-mula dan menetap di sana.
Sedangkan dari prasasti yang ditemukan di Portibi yang bertahun 1208 dan dibaca oleh Profesor Nila Kantisari, seorang guru besar ahli kepurbakalaan yang berasal dari Madras, menjelaskan bahwa pada tahun 1024 Kerajaan Kola dari India menyerang Sriwijaya dan menguasai daerah Barus. Pasukan dari Kerajaan Kola kemungkinan adalah orang-orang Tamil, karena ditemukan sekitar 1.500 orang Tamil yang bermukim di Barus pada masa itu. Tamil adalah nama salah satu suku yang terdapat di India. Si Raja Batak diperkirakan hidup pada tahun 1200 awal abad ke-13. Raja Sisingamangaraja ke-12 diperkirakan keturunan si Raja Batak generasi ke-19 yang wafat pada tahun 1907. Dan anaknya si Raja Buntal adalah generasi ke-20. Dari temuan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar leluhur dari si Raja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang berkedudukan di Barus, karena pada abad ke-12 yang menguasai seluruh Nusantara adalah kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akibat dari penyerangan kerajaan Kole ini, maka diperkirakan leluhur si Raja Batak dari rombongan terdesak hingga ke daerah Portibi sebelah selatan Danau Toba, dan dari sinilah kemungkinan yang dinamakan si Raja Batak mulai memegang tampuk pemimpin perang. Atau boleh jadi si Raja Batak memperluas daerah kekuasaan perangnya sampai mencakup daerah sekitar Danau Toba, Simalungun, Tanah Karo, Dairi sampai sebagian Aceh, dan memindahkan pusat kekuasaannya di daerah Portibi di sebelah selatan Danau Toba. Memang asal-usul suku Batak sangat sulit untuk ditelusuri, dikarenakan minimnya situs peninggalan sejarah yang menceritakan tentang suku Batak. Maka sering dikatakan menelusuri sejarah orang Batak atau suku Batak atau asal-usulnya adalah orang yang kurang kerjaan. Namun siapa tahu dari para penonton video ini bisa melengkapi videonya dengan memberikan komentar di bawah video ini. Terima kasih.